Jalan terjal dan berliku masih harus dilalui Raffi untuk mendapatkan kebebasan kembali pasca menjadi tersangka kasus narkoba. Kasusnya terus bergulir dan proses BAP terus berjalan. Bila tidak ada aral melintang, pekan depan berkas perkaranya akan diserahkan pihak kepolisian kepada kejaksaan. Dan di saat kasus Raffi masih terus bergulir, komentar Farhad Abbas tentang kasus Raffi justru menjadi cerita tersendiri. Pasalnya, Farhad sempat mengait-ngaitkan kasus Raffi dengan mantan kekasihnya Yuni Syara. Farhad pun meminta Yuni menjenguk Raffi serta melakukan sumpah pocong. Alasan Farhad untuk membuktikan kalau Yuni bukanlah orang yang dimaksud. Lantas bagaimana reaksi Yuni? Mantan kekasih Raffi ini sempat mengaku syok ketika mendengar Raffi digerebek dan digelandang ke kantor BNN. Namun dia mengingatkan bahwa antara dirinya dengan Raffi tak pernah kontak setelah putus. Yang jelas salah satu penyebabnya itu adalah mungkin akibat putus cintanya antara Raffi dengan Yuni Syara. Itu merupakan satu hal yang membuat Raffi galau ya, kira-kira begitu. Jadi sebaiknya kalau saya menyarankan Yuni Syara untuk segera datang ke sini. Karena ada dugaan-dugaan katanya dijebak atau katanya dilaporin atau katanya seperti itu. Agar tidak terjadi dugaan-dugaan seperti itu, sebagai kawan, saya menyarankan Yuni berbesar hati. Kalau perlu Yuni harus sumpah pocong. Nah, apakah kejadian Raffi ini masuk penjara? Kan ini kan ada inisial W ya. Saya nggak ngerti itu nama siapa. Tapi semua menunjukkan kepada Yuni Syara. Seandainya Yuni Syara bukan sebagai orang yang melaporkan menjebak, Yuni harus datang ketemu Raffi Ahmad. Kemudian dia bersumpah bahwa sama sekali tidak ada niat jahat dia terhadap Raffi. Nah, baru itu namanya mantan pacar yang baik. Tapi apabila tidak dilakukan itu, orang akan mencurigainya gini gara-gara Yuni Syara cemburu dengan Wanda Hamidah gitu. Yang ngomong tentang Yuni Syara bukan Raffi, tapi adalah penyidiknya kepada saya. Nah, bahkan Raffi kalau tidur ngigau masih menyebut-nyebut nama Yuni Syara. Saya dapat kabar, saya syok pasti ya. Maksudnya lenger itu, iya lenger gitu. Saya ya nggak lengan gitu, maksudnya lengan itu cuma mikir nggak ngerti bahasanya, tapi saya sangat prihatin. Mudah-mudahan masalahnya cepat selesai. Untuk yang lain-lain mungkin saya nggak bisa membicarakan, kan kalian tahu saya biasanya karena saya tidak punya hubungan lagi dengan Raffi, saya tidak pernah kontekan dengan Raffi sudah hampir 4 bulan gitu. Jadi saya benar-benar nggak tahu apa yang dibuat, yang dilakukan gitu. Saya betul-betul nggak tahu gitu loh, benar-benar lost contact gitu dengan dia gitu loh. Terus sampai dengar itu, makanya saya bengong. Makanya saya nggak ada lain, cuman berharap mudah-mudahan ini cepat selesai gitu. Kembali lagi, semua nggak ada yang kebetulan kan, mudah-mudahan anggaplah ini ujian mau naik kelas gitu aja. Itu saya tidak membicarakan hal-hal yang di luar kapasitas saya. Artinya gini, kapasitas saya, kalau saya mungkin masih menjadi pacarnya Raffi, saya bisa bicara. Ini saya betul-betul pertama yang saya sudah bukan jadi pacarnya Raffi, saya benar-benar lost contact dengan dia sudah hampir 4 bulan gitu. Jadi saya betul-betul nggak tahu gitu. Cuman saya turut prihatin dan mudah-mudahan semuanya cepat selesai gitu. Melihat pernyataan Farhad beberapa waktu lalu, Yuni Syara memang tenang, tapi air tenang bisa saja menghanyutkan. Sebab menurut Minola Sebayang, kuasa hukum Yuni, pihaknya akan mengambil sikap atas masalah yang terkait dengan nama baik dan reputasi. Akan ada momentum yang tepat untuk itu. Alih-alih pernyataan Minola itu membuat ciut nyali, Farhad justru kembali berkomentar. Menurut Farhad, komentarnya tanggal 5 Februari lalu justru untuk menolong Yuni keluar dari dugaan yang merugikan. Kalaupun Yuni sekarang keberatan, menurut Farhad itu lantaran Yuni jengkel karena pernyataannya tentang Raffi ngigau menyebut nama Yuni dibantah oleh Raffi. Pada waktunya nanti mungkin kita dengan klien kita akan menentukan momentum yang tepat untuk memberikan klarifikasi. Karena nggak semua hal kita harus klarifikasi segera. Ya, artinya setiap hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah yang menyangkut nama baik, reputasi klien dan siapapun itu kan wajib untuk kita telaah. Kita langsung mengambil sikap, mengambil keputusan
bagaimana harus bersikap. Jadi saya kira itu yang baru bisa kami sampaikan. Nanti pada waktunya pasti kita akan beritahu juga rekan-rekan media. Kita bicara fakta kan. Justru saya membela Yuni Shara. Justru saya memberikan solusi alternatif bagaimana Yuni menghadapi dugaan-dugaan yang bisa menyudutkan atau merugikan Yuni. Kalau Yuni Shara itu misalnya keberatan dengan pernyataan saya rasa Yuni tidak marah sama saya. Yuni jengkel aja gara-gara saya bilang Raffi ngigau, terus tiba-tiba Raffi membantah ngigau Yuni kan. Jangan sedikit-sedikit lapor polisi. Menurut saya seandainya Yuni Shara yang melaporkan itu sudah benar. Sebagai warga negara yang baik, sebagai mantan pacar yang baik, sah-sah saja dia melapor. Justru dia dilindungi oleh undang-undang. Seandainya Yuni Shara mengetahui dia tidak melaporkan, Yuni Shara juga bisa jadi tersangka dalam perkara ini. Itu kalau kita bicara hukum. Tapi yang jelas, mereka telah menunjukkan hubungan kekanak-kanakan dengan cara yang tidak baik di Indonesia. Artinya hanya saat manis mereka bahagia dan berbagi kasih, tapi di saat kena masalah mereka jangankan mengakui kebaikan, mengaku ngigau aja kagak mau. Jadi menurut saya, kalau mereka menanggapi secara sensitif akibat dari omongan saya yang menyarankan Yuni untuk segera menjenguk Raffi, menurut saya terlalu berlebih-lebihan gitu. Namun bukan Farhad kalau tak membuat sensasi lagi. Setelah menyatakan Raffi mengigau nama Yuni dan menyarankan Yuni sumpah pocong, kemarin Farhad kembali membeberkan kabar yang ia dapat dari orang dalam, bahwa Farhad yakin betul kalau mantan kekasih Yuni Shara itu amat terpukul. Penyebabnya menurut Farhad karena Raffi memergoki Yuni berselingkuh, padahal Raffi amat mencintai Yuni kala itu. Raffi ini kayaknya terpukul sekali ya, karena mungkin dia sangat mencintai Yuni gitu. Tapi saya dapat informasi lagi dari dalam bahwa Yuni ini pernah kepergok selingkuh. Sehingga Raffi mengambil putus gitu. Kira-kira begitulah. Itu kata orang dalam ya, ini kata Raffi kepada orang dalam gitu. Silakan aja mereka mau bantah kan. Tak hanya mengumbar kata mengejutkan, Raffi terpukul karena memergoki Yuni berselingkuh. Farhad juga mengeluarkan pernyataan cukup menohok soal Wanda Hamidah berada di rumah Raffi saat penggerebekan berlangsung. Menurut Farhad, justru Wanda yang mengejar-ngejar Raffi hingga wanita itu berada di rumah Raffi saat subuh. Meski Wanda tak jua berterus terang, Farhad mengaku sudah menanyakan hal itu ke Raffi. Tak ada jawaban memang dari mulut Raffi, tapi raut muka Raffi tak mampu berdusta. Mungkin saja ya ini faktor cemburu ya. Katanya sih dengar-dengar Wanda Hamidah cemburu kalau Yuni. Makanya Raffi selalu membantah apapun yang menyangkut kaitannya dengan Yuni Shara. Padahal kan kalau mereka dewasa, walaupun misalnya kita bilang Raffi kangen sama Yuni, kenapa harus emosional? Ternyata menurut saya bukan Raffi yang suka Wanda yang mengejar-ngejar dan mungkin tergila-gila dengan Raffi. Ya sadar aja dong, masa ada anggota DPR wanita normal datang ke rumah laki-laki yang belum kawin jam subuh-subuh ya. Saya hanya nanya kepada Raffi, lu pacaran sama Wanda? Dia kayak sedih aja jawabnya, sedih-sedih gitu. Jawaban Raffi? Ya sedih-sedih aja, kayak mengeluarkan air mata. Dia menyatakan enggak, Wanda baik, katanya gitu. Enggak ada hubungan. Ya sejauh ini pertemanan ya wallahu alam ya, saya juga nggak bisa bilang nggak ada, oh tidak akan terjadi apa-apa atau akan terjadi apa-apa ya wallahu alam gitu. Tapi sejauh ini pertemanan. Raffi anak yang ya laki-laki yang baik, laki-laki yang bertanggung jawab. Ya mudah-mudahan semuanya ada hikmahnya bagi semua gitu. Mau tahu aja. Kangen lah, semuanya kangen sama Raffi, lihat aja. Ya pokoknya ya baik-baik aja deh. Pokoknya kita saling kasih support, kita saling kasih dukungan. Gitu. Raffi kan anak baik, banyak dicintai, disayangi oleh teman-temannya. Ya kita lihat aja setiap hari yang datang menjenguk Raffi kan luar biasa gitu. Kalau bukan orang baik ya nggak begitu sih. Banyak yang doain.
Terlepas dari komentar Farhat yang mengukir cerita dan perdebatan tersendiri, hingga kemarin nyatanya masih banyak artis dan sahabat yang datang ke BNN untuk memberi support kepada Raffi. Ini memang fenomena tersendiri. Belum pernah terjadi sebelumnya artis ditahan karena kasus narkoba, namun dikunjungi banyak artis setiap hari, bahkan berkali-kali datang. Baru kali ini hal itu terjadi. Seperti kemarin giliran Caca Federica dan pembalap Ananda Mikola datang ke BNN untuk memberi support kepada Raffi. Saya turut prihatin ya dengan kejadian Raffi, ya kan, dia sahabat saya, adik saya juga, ya kan, dan juga ya dia anak yang di mata saya tuh baik, rendah hati. Jadi ya saya turut prihatin lah, dan kebetulan baru sekarang saya ada waktu untuk bisa bertemu dengan dia. Ya pasti ya saya kasih support, ya kan, pasti kan memang kejadian ini kan pasti cobaan dari, ya tidak semua orang mau mengalami dengan cobaan ini, tapi harapan saya dengan cobaan ini bisa membuat dia lebih kuat, ya kan. Semoga Raffi kuat, tegar, ya kan, dan saya yakin itu. Dan kalau dilihat kan juga Raffi anaknya periang, ya kan. Ya semoga cepat kelar lah, ya kan, dan bisa kembali ke pekerjaannya. Semuanya berharap badai segera berlalu dari kehidupan Raffi Ahmad dan artis multitalenta ini segera keluar dari balik jeruji besi dan menghirup udara bebas. Mengalami nasib yang sama dengan Raffi mendekam di dalam bui. Kemarin Andika, mantan vokalis Kangen Band, menikahi gadis yang pernah dia bawa lari. Seperti apa suasana pernikahan tersangka yang seolah tak tahu malu dengan banyak track record menyakiti mantan istri ini? Saksikan hanya di Intens di segmen berikutnya. Sama-sama mendekam di dalam sel tahanan seperti Raffi Ahmad, Andika, mantan vokalis Kangen Band, kemarin akhirnya menikahi Caca. Pernikahan ini merupakan pernikahan keempat kalinya bagi Andika. Dan waktu yang diberikan untuk keluar dari penjara hanya 2 jam saja. Lantas benarkah mempelai wanita dan ibunya jatuh pingsan ketika Andika harus kembali ke dalam penjara setelah akad nikah?